ditagih marah-marah, anak nggak mau diomongin marah-marah, pasangan kita nyakitin marah-marah, ada orang yang gibahin marah-marah, marah-marah itu diutamakan. Maka tidak pernah tenang hidupnya. Maka ketika bangun tidur teman-teman sudah marah-marah teman-teman, maka hari itu teman-teman, kehidupan teman-teman nggak akan tenang. Maka bagaimana bun agar tidak marah-marah? Coba. Yang pertama teman-teman terima keadaan dulu. Keadaan dulu. Kalau lagi banyak pikiran teman-teman ada tagihan. Banyak yang ngomongin, banyak yang tidak suka, teman-teman banyak hutang sekarang ini. Bukan marah-marah nggak menerima keadaan. Tapi pikirkan solusinya. Yang pertama, terima keadaan dulu ya Allah. Saya terima keadaan ini. Saya memiliki hutang. Saya menerima keadaan ini, saya diomong-omong orang. Saya terima keadaan saat ini, ya Allah, saya sedang digibahin orang, ya Allah, saya terima keadaannya. Maka teman-teman silakan, ketika teman-teman mau tidur, teman-teman silakan tulis di dalam buku syukur. Ya, ini yang belum tahu ya, yang belum tahu saya praktekkan kembali, sebentar saja. Sebentar, karena di sini banyak yang baru, mohon maaf yang lama ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Teman-teman silahkan teman-teman, mau di kertas HVS, mau teman-teman memiliki buku seperti ini, teman-teman silahkan beli di buku manapun yang kosong ya. Nggak ada tulisan sama sekali. Nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada garis sama sekali. Mau kertas HVS dipotong 4-4 boleh. Ini namanya terapi syukur. Ingat syukur. Syukur itu adalah satu pintu rezeki. Salah satu pintu rezeki. Teman-teman lagi banyak hutang, di sini ada yang banyak hutang, memiliki banyak masalah. Teman-teman awas, ini salah satu terapi. Ya, ini salah satu terapi untuk kehidupan kita. Ini adalah salah satu pintu rezeki dari Allah. Ya, oke. Silakan teman-teman, setiap mau tidur, teman-teman tulis di dalam buku syukur. Ini namanya terapi syukur. Apa yang teman-teman dapatkan dari Allah hari ini, yang patut teman-teman syukuri. Nanti malam teman-teman tulis ya, yang belum pernah nulis, silakan nanti malam ditulis sebelum tidur. Jangan ada garisnya. Kenapa jangan ada garisnya? Biar teman-teman itu nggak banyak pikiran. Kalau teman-teman udah banyak masalah, banyak yang dipikirkan, kemudian mau nulis aja di sini harus ada lihat garis-garis udah kotor. Maka teman-teman pakai kertas HVS dipotong jadi 4, dijadikan buku kecil-kecil pun nggak masalah. Untuk apa? Terapi syukur. Lihat perubahan dalam hidup teman-teman nanti ketika teman-teman sering bersyukur. Ini salah satu terapi teman-teman untuk menghilangkan kemarahan-kemarahan. Beli di mana? Di Gramedia atau di toko-toko yang tidak ada garis. Ya, teman-teman ya. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang ditulis? Perhatikan teman-teman. Dipraktekkan, kalau teman-teman gak pingin pemarah, dipraktekkan teman-teman. Biar teman-teman dikejar rezeki. Nggak punya buku seperti ini, boleh pakai HVS, boleh. Kertas HVS dipotong. Teman-teman yang penting nulis aja. Yang penting nulis aja. Ya. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan, yang pertama, buku gambar juga boleh. Itu polos. Ya. Dimudahkan sama Allah, amin. Kalau enggak, kertas-kertas yang ada aja di rumah. Jangan dipaksakan beli ya, kalau enggak ada uang saat ini. Ini untuk memperlancar rezeki teman-teman juga ya. Ingat teman-teman. Ada alam semesta dan ada Allah yang akan merubah kehidupan kita. Ya. Maka teman-teman silakan. Teman-teman bikin magnet. Salah satu membuat magnet rezeki yaitu dengan cara ini. Ya, dengan cara ini. Syukur. Nulis sebelum tidur. Perhatikan cara nulisnya. Kalau buku tulis nggak boleh. Boleh juga, tetapi saya sarankan pakai yang buku nggak ada tuh garisnya. Kenapa sih Bun nggak bergaris nih alasannya? Teman-teman misalkan dari kerjaan, pulang ke rumah, di rumah kotor, acak-acakan, tambah pusing nggak? Ini teman-teman mau nulis buku syukur, mau nulis rasa syukur kita kepada Allah. Tapi sudah ada garis-garis di dalam buku itu. Itu nanti teman-teman itu akan fokus kepada garis-garis ini. Dan itu sangat mengganggu. Ya, nah silakan. Kalau misalkan belum ada ya nggak apa-apa. Ya. Setiap hari ditulis sebelum tidur. Ingat ya, sebelum tidur ditulis. Jangan sampai lupa. Apa yang ditulis? Oke, yang ditulis adalah yang pertama. Silahkan teman-teman, mulai hari ini, nanti malam ya teman-teman ya.
Nanti malam ditulis. Bun, kalau misalkan saya tulis buku syukurnya setiap hari, misalkan, oh, saya lagi santai, saya tulis rasa syukur saya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya sebelum tidur saya tulis. Apa yang ditulis? Silahkan teman-teman. Tulis apa yang diberikan sama Allah ke dalam kehidupan kita hari ini. Apa yang ditulis? Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Sehat itu harus disyukuri? Harus. Kalau teman-teman itu nggak disyukuri, ya teman-teman rasa sehat nggak disyukuri, gimana kita didatangkan rezeki, kesehatan sama Allah? Karena apa? Sehat aja nggak sama teman-teman itu nggak disyukuri. Maka ketika kita bersyukur ditambah nikmatnya. Bikin 1 sampai 3 atau 20 atau sampai 30 pun boleh. Ya, saya tadi malam sampai 28 nulisnya, keren tuh. Keren teman-teman. Sampai 28 sampai 30 teman-teman, itu berarti banyak nikmat Allah yang teman-teman itu dapatkan. Untuk apa sih Bun? Bukan. Ya, kata-katanya kayak afirmasi tapi bukan afirmasi. Afirmasi adalah kata-kata positif, ya, penegasan, kata-kata positif yang kita katakan untuk apa? Untuk sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, itu afirmasi. Kita menarik sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, ya, afirmasi gini, afirmasi itu belum terjadi sayang-sayangku, yang saya sayang karena Allah. Jadi, afirmasi gini, kita itu belum lunas hutangnya, tapi kita pingin lunas hutang, kan gitu ya? Maka kita afirmasi. Afirmasi itu penegasan untuk meyakinkan kepada Allah bahwa saya yakin ya Allah, kalau saya itu bisa lunas hutang. Seperti saya ketika punya hutang 3,8 miliar, saya selalu afirmasi. Saya belum lunas hutangnya, tapi saya terus afirmasi. Itu afirmasi. Sesuatu yang belum terjadi. Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutang. Belum lunas hutangnya, tapi kita afirmasi. Nah, kalau syukur, itu adalah sesuatu yang sudah Allah berikan. Yang sudah Allah berikan. Yang sudah terjadi. Apa? Yang pertama, Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Udah sehatnya? Sehat. Sehat bener ya? Kemudian teman-teman hari ini makan bakso. Alhamdulillah ya Allah, saya makan bakso. Bersyukur, bersyukur. Yang ketiga, teman-teman itu anak-anak sehat. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat. Kemudian teman-teman itu banyak cucian. Banyak baju-baju yang udah diselesaikan. Alhamdulillah ya Allah, kerjaan rumah tangga saya beres semua. Senang nggak? Bersyukur nggak? Itu jarang disyukuri sama orang loh. Jarang sekali loh. Bahkan ada orang-orang yang mencuci baju itu jadi beban. Ya. Bun, kalau lagi sakit, bersyukurnya gimana? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kekuatan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa beribadah tuh. Ya. Teman-teman masih bisa beribadah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bersedekah. Alhamdulillah saya masih bisa beribadah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bertobat. Syukur nggak? Karena nggak semua orang itu bisa bertobat. Nggak semua orang itu diberikan kesehatan. Nggak semua orang bisa mencuci. Nggak semua orang bisa kumpul sama anak-anak. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berkumpul dengan anak-anak. Untuk apa syukur ini? Untuk melupakan masalah-masalah yang membuat teman-teman marah. Salah satunya itu. Kenapa orang marah-marah? Karena menganggap bahwa masalah paling besar, padahal nikmat Allah paling banyak. Hari ini teman-teman, masalahnya ada 3 misalkan. Yang pertama diomong orang. Ya. Yang kedua teman-teman ditagih-tagih. Kemudian yang ketiga teman-teman mungkin apalah, ada urusan apa. 3 loh. Ini masalahnya ada 3. Tapi 3 ini melupakan kenikmatan Allah. Inilah orang-orang yang tidak bersyukur. Maka ketika kita tidak bersyukur teman-teman, gimana Allah menambah nikmat kebahagiaan kita? Maka kita lebih fokus kepada nikmat Allah yang Allah berikan. Coba kalau teman-teman saat ini teman-teman sakit, ditagih, teman-teman harus sakit, harus ke rumah sakit, harus bayar rumah sakit, harus bayar dokter teman-teman. Ngeluarin duit nggak? Ngeluarin duit. Padahal teman-teman lagi banyak tagihan. Tapi teman-teman sakit, tambah parah, maka syukuri. Syukuri, Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, walaupun ada masalah, walaupun ada tagihan, ya nggak masalah. Hari ini terlewati nggak teman-teman? Terlewati, Alhamdulillah ya Allah, hari ini terlewati dengan baik masalah-masalah saya. Terlewati nggak? Terlewati, walaupun diambek-ambek sama penagih, walaupun dihina-hina hari ini. Tapi nyaman. Banyak sekali yang harus kita syukuri.
Contoh, teman-teman itu dapat transferan dari suami 50.000. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat transferan 50.000 dari suami. Atau saya dapat transferan dari suami. Kemudian apalagi? Hari ini tiba-tiba teman-teman itu ketemu sama orang tua. Alhamdulillah ya Allah, saya berjumpa dengan orang tua saya. Enggak semua orang bisa bertemu dengan orang tua. Syukuri. Semua kenikmatan Allah yang ada dalam kehidupan kita, syukuri. Itu ya, intinya itu. Kemudian apa? Ketika mau tidur udah ditulis semua. Coba teman-teman. Ketika teman-teman menulis rasa syukur, teman-teman senyum-senyum, bahagia. Ya Allah, makasih ya. Engkau memberikan kesehatan kepada hamba. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Anak-anak saya masih bisa sekolah. Coba, kalau anak-anak kita nggak bisa sekolah. Gimana stresnya orang tua? Anak susah sekolahnya. Syukuri, anak masih bisa sekolah. Syukuri. Tulis. Ya, kenapa Bun ditulis? Nggak harus diangan-angan. Manusia sifatnya pelupa. Maka tulis, biar teman-teman ingat, ya Allah kemarin saya pernah mendapatkan, ya Allah ditransfer sama suami saya 100 juta waktu tanggal ini. Ada tanggalnya. Hal sekecil apapun tulis. Tulis, karena dari hal kecil itu bisa menjadi besar ketika kita syukuri, sahabatku. Ya, syukuri, syukuri, syukuri. Terapi syukur, syukur salah satu pintu rezeki dari Allah. Ya, kasih tanggal ya, kasih tanggal ya. Di sini banyak kok. Alhamdulillah saya bisa bersedekah misalkan ya. Alhamdulillah saya sedekah subuh. Saya bersyukur website saya sudah jadi. Nah, waktu itu saya membuat website, ada yang pesan website sama saya. Kemudian setelah sudah jadi, kan dapat duit tuh teman-teman ya. Alhamdulillah website saya sudah jadi. Nah, gitu. Alhamdulillah teman-teman happy. Happy ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman, ketika mau tidur teman-teman berdoa. Ya, ketika mau tidur berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini teman-teman yang suka marah-marah nih, yang masih suka marah-marah nih. Tidur, teman-teman berdoa. Ketika berdoa, teman-teman baca kul, 3 kul, kemudian ayat kursi. Tenang aja, jangan lihat handphone. Perhatikan, mau tidur, jangan lihat handphone, jangan lihat berita-berita yang negatif. Jangan lihat kekerasan-kekerasan yang membuat pikiran kita ketakutan-ketakutan. Kekhawatiran-kekhawatiran itu nggak boleh dimasukkan ke dalam otak kita ketika kita mau tidur. Nggak boleh sama sekali. Justru itu adalah waktu di mana otak kita, apa yang kita suruh dia akan melakukan. Dan itu akan direspon sama alam semesta, teman-teman. Ketika mau tidur, makanya afirmasi ketika mau tidur itu dibaca. Ya. Oke, perhatikan. Ketika teman-teman sudah berdoa, maka teman-teman berterima kasihlah kepada badan kita. Kalau setelah selawatan, murojaah nggak apa-apa. Ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Tapi kalau melihat berita-berita buruk nggak boleh. Ya, gimana kalau tidur suami belum pulang, pikiran kemana-mana? Udah, tenang aja dulu. Oke, itu semua dari pikiran. Kegelisahan itu dari pikiran. Makanya coba ini aja dulu ya teman-teman. Coba tenang aja dulu. Gini. Yang selanjutnya teman-teman silakan terima kasih kepada badan kita. Siapa di sini yang belum pernah berterima kasih kepada badan kita? Kita menghargai orang lain. Kita memikirkan pasangan kita. Kita memikirkan anak-anak kita. Kita memikirkan pasangan yang belum pulang. Tapi teman-teman gak enak tidur, gak enak makan. Gara-gara apa? Pasangan belum pulang. Curiga. Sakit rasanya, takut gimana, maka teman-teman sudah menzolimi diri kita. Ingat, kita seharian sudah ditemani sama badan ini. Ada masalah ditemani sama badan ini. Kurang gimana badan kita nemanin kita? Kurang gimana? Coba teman-teman, berterima kasihlah kepada badan kita. Terima kasih ya badanku, engkau telah menemani kehidupanku sampai hari ini. Maafkan aku ya, jika selama ini aku sering menzolimi diriku sendiri. Aku menghargai orang lain, membahagiakan orang lain, tapi ternyata diri sendiri saja belum mampu aku bahagiakan. Mulai saat ini saya akan menjaga tubuh ini dengan baik. Saya tidak akan menzolimi kamu lagi badanku. Maafkan aku ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang memikirkan orang lain tapi badan sendiri dia korbankan. Memikirkan disakiti sama pasangan, memikirkan dizolimi sama orang lain, memikirkan banyak hutang, ditagih hutang. Teman-teman itu memikirkan penagih-penagih itu, tapi badan ini rapuh teman-teman. Badan ini rapuh. Badan ini disuruh mikir terus. Otak suruh mikir terus. Badan disuruh bekerja terus. Entar dulu lah. Kasih waktu untuk badan kita. Yang nemenin kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Jarang kita hargai, sahabatku. Ada yang tidak pernah berterima kasih kepada badan, kakiku,
Terima kasih ya, kamu sudah bengkak-bengkak, bawa aku ke pasar, bawa aku aktivitas, bawa aku nganterin sekolah. Tapi aku tidak pernah berterima kasih kepadamu. Saat ini, aku mengucapkan terima kasih kepadamu, hei kakiku, hei tanganku, hei badanku, mataku. Terima kasih ya. Otak, coba, yuk kita tidur. Kasihan kamu ya, suruh mikir aja terus. Maafkan aku ya. Teman-teman, coba bayangkan. Ketika tidur teman-teman, pedulikan kepada diri sendiri. Ini mau memikirkan anak-anak belum pulang, teman-teman, badan sendiri teman-teman itu sampai kacau balau, nggak karu-karuan. Akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur. Akhirnya badan ini yang dikorbankan untuk memikirkan orang lain. Benar? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Maka berterima kasihlah kepada badan. Terima kasihlah. Dan kemudian minta maaflah kepada badan kita. Maafkan aku ya diriku. Maafkan aku jika selama ini aku hidup 50 tahun ini belum bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah dengan sempurna. Mataku, terima kasih ya, karena engkau telah menemani kehidupanku sampai 50 tahun ini. Maafkan aku jika selama ini aku tidak pernah berterima kasih kepadamu. Padahal darimu aku bisa melihat dunia ini. Aku masih bisa melihat anak-anak saya. Maafkan aku ya mataku, kalau aku selama ini hanya menggunakan untuk melihat kemewahan-kemewahan dunia, belum bisa menggunakan untuk membaca Al-Quran setiap hari. Maafkan aku ya. Teman-teman, semua ini akan dipertanggungjawabkan semua. Ayo, kasihan kepada badan kita. Ya, kalau sudah terima kasih kepada badan, minta maaf kepada badan kita. Teman-teman langsung apa? Berdoa. Berdoa. Ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam ya Allah. Itu doa teman-teman, salah satunya. Ya Allah, bangunkan hamba sepertiga malam, agar hamba bisa merasakan ibadah di sepertiga malam ya Allah. Di sini teman-teman, apakah ketika mau tidur yang dipikirkan adalah bagaimana besok membayar hutang? Bagaimana besok untuk membayar keperluan, kebutuhan-kebutuhan? Belum tentu besok masih hidup. Belum tentu. Yang dipikirkan adalah ketika saya tidak dibangunkan besok, apa yang akan saya bawa untuk akhirat saya nanti? Masih marah-marah dengan keadaan saat ini? Sahabatku, ketika saya besok bangun, ya Allah, belum ada ibadah yang saya unggulkan yang akan aku bawa. Maka bangunkan, ya, bangunkan hamba ya Allah di sepertiga malam. Bangunkan hamba sepertiga malam ya Allah. Ingat, kalau teman-teman minta dibangunkan sepertiga malam, artinya teman-teman minta Allah merindukan teman-teman. Karena apa? Ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang yang dirindukan sama Allah, yaitu ketika dia dibangunkan sepertiga malam dan dia langsung ambil air wudhu. Ya, kemudian ambil air wudhu, kemudian menghamparkan sajadah. Tapi ketika teman-teman meminta sama Allah dibangunkan sepertiga malam, kemudian, makasih Kak, nggak apa-apa. Ya, kemudian pagi-pagi teman-teman itu kesiangan, teman-teman menyesal. Ya Allah, ada apa dengan diri hamba? Apakah engkau tidak merindukan hamba ya Allah, sehingga engkau tidak membangunkan hamba sepertiga malam? Ya Allah, hamba ingin sekali dibangunkan sepertiga malam untuk sholat ya Allah. Karena selama ini 50 tahun, ya Allah ya Rabb, saya terlalu memikirkan dunia. Saya terlalu tidur pulas. Saya tidak pernah menghamparkan sajadah sepertiga malam. Terlalu sombong hamba ini ya Allah. Maka pantaskan kalau misalkan engkau tidak membangunkan hamba. Tapi pagi hari ini hamba memohon kepadamu, berilah kesempatan hamba untuk bisa bangun sepertiga malam. Untuk ke depan, bangun sepertiga malam. Teman-teman itu harus minta sama Allah. Karena tidak ada yang bisa membangunkan kita, kecuali Allah saja. Orang-orang yang pingsan, orang-orang yang meninggal, bisa dibangunkan kalau bukan kehendak Allah. Kalau orang-orang yang meninggal, ya nggak bisa. Orang-orang yang pingsan, ya, kita tidur seperti kita meninggal. Maka ketika teman-teman bangun, apalagi setelah teman-teman itu dibangunkan, bersyukur lagi kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah saya masih bisa beribadah. Alhamdulillah saya masih bisa menghirup udara segar ini ya Allah. Oke, nah teman-teman, ketika mau tidur, teman-teman jangan lupa afirmasi. Afirmasi kata-kata positif. Sesuatu ketakutan-ketakutan yang teman-teman rasakan saat ini, afirmasikan dalam hidup teman-teman. Contoh, orang-orang yang saat ini, afirmasi itu tidak harus ditulis, tapi teman-teman baca saja. Baca saja, ya. Kalau misalkan teman-teman sudah hafal, nggak usah ditulis. Afirmasi itu gampang kok. Afirmasi itu gampang. Apa yang teman-teman, ya,
Afirmasi itu, teman-teman, itu apa yang teman-teman inginkan. Afirmasikan. Contoh, teman-teman saat ini sedang ketakutan pasangannya selingkuh. Alhamdulillah ya Allah, suami saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, saya memiliki pasangan yang setia, yang sayang kepada hamba. Dibaca setiap malam sebelum tidur. Teman-teman, mau pakai teks atau nggak pakai teks, yang penting teman-teman apa yang teman-teman inginkan. Oh, teman-teman pingin lunas hutangnya. Pingin lunas hutangnya? Ada ketakutan nggak bisa bayar hutang? Stop teman-teman dari pikiran itu. Afirmasi mau tidur. Alhamdulillah ya Allah, lunas amanah saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan rezeki hamba. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Teman-teman belum dapat pekerjaan, teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan pekerjaan kepada hamba dengan mudah. Tapi hakul yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Awas, gak boleh ada keraguan sama sekali sama Allah. Maka ketika kita itu afirmasi, itu tancapkan dalam hati, tidak ada keraguan. Karena salah satu, kalau pengen jodoh teman-teman kan saat ini belum memiliki jodoh, misalnya alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan jodoh hamba yang soleh, yang solehah gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mau tidur, kenapa mau tidur? Karena otak kita itu akan bekerja. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, doa itu salah satunya tidak dikabulkan, belum dikabulkan sama Allah. Kenapa? Antara mulut sama hati itu berbeda. Maka ketika afirmasi itu dibaca sebelum tidur dan sesudah tidur, itu adalah momen-momen terbaik otak kita itu untuk merekam noh. Alam semesta itu akan reaksi di sana, teman-teman. Jadi alam bawah sadar itu yang bekerja. Ya, alam bawah sadar itu bekerja dan dia nurut apa kata-kata kita. Ya, itu orang-orang yang afirmasi sebelum tidur dan setelah tidur, teman-teman, itu akan cepat terkabul, akan cepat itu terwujud, teman-teman. Ingat ya, kita sambungkan dengan Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka prasangka baik. Afirmasi itu sesuatu kata-kata yang baik, prasangka yang baik. Ya, maka itu dibaca. Lunas hutang teman-teman, pingin lunas hutang teman-teman, jangan bilang kayak gini, ya Allah saya pingin lunas hutang saya ya Allah. Jangan. Bagaimana caranya? Alhamdulillah ya Allah, lunas amanah saya. Ustazah profesinya apa? Maaf, saya profesinya kayak gini aja. Saya nggak ada profesi apa-apa. Ya. Profesi saya ketemu dengan teman-teman kayak gini, ngurus anak-anak. Alhamdulillah. Doain ya. Ya, teman-teman seperti itu. Oke? Jadi kita hakul yakin, afirmasi aja, kata-kata positif untuk membuat kita tenang. Kenapa teman-teman marah-marah? Karena banyak ketakutan. Ya. Ketakutan. Karena teman-teman itu merasa ketakutan, maka ada kegelisahan. Maka kegelisahan itu harus kita hancurkan dengan apa? Keyakinan kita bahwa kita baik-baik saja kok. Ya, kita baik-baik saja, kehidupan kita baik-baik saja kok. Hutang saat ini sedang berjalan, teman-teman. Ingat, ketika saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, saya selalu bilang, ini hanya sebentar saja kok. Ini hanya sebentar saja. Saya bisa melewati ini semuanya dengan baik. Ya, ini saya bisa melewati dengan baik. Teman-teman gelisah, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Oke, saya fokus kepada materi. Maaf, saya tidak fokus kepada komentar ya, biar saya fokus. Jadi teman-teman itu akan lebih mendapatkan materi ini, nancap ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman, bangun ketenangan ketika bangun tidur. Jangan gelisah-gelisah, ketakutan nanti ditagih nggak bisa bayar. Hilangkan itu semua. Karena itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Ya, berpengaruh sekali. Hari itu akan berpengaruh. Maka ketika bangun tidur, teman-teman, silakan teman-teman bilang, ya Allah, saya akan jalani aktivitas ini ya Allah, untukmu saja. Ya Allah, untukmu saja. Ingat, kalau sudah sama Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah untuk Allah, segalanya akan dimudahkan sama Allah.
Walaupun teman-teman ditagih, teman-teman bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kelapangan. Teman-teman bisa tenang ketika ditagih, nggak marah-marah, nggak ada ketakutan-ketakutan. Orang-orang yang diberikan kelapangan sama Allah, itulah keberkahan dalam hidup kita. Maka teman-teman ketika bangun, teman-teman jangan segera dipikirkan, saya nanti jam 9 ada ditagih, belum ada uang, kerjaan banyak, cucian banyak, ini belum dikerjain, anak belum diantarin sekolah. Jangan dijadikan beban semua. Ingat ya, ya Allah, apa yang saya lakukan hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa yang saya lakukan hari ini, aktivitas hamba hari ini, ya Allah, lillahkan Engkau ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu. Jadi cuci piring itu ada pahalanya. Teman-teman jangan jadi beban. Cuci piring ada pahalanya, cuci baju ada pahalanya. Semangat untuk apa? Meraih pahala dari Allah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, ya. Semua jadikan ibadah, jadi nikmat, semua untuk Allah saja. Kenapa sekarang jadi beban? Karena nggak sadar itu, teman-teman. Ada nilai pahalanya. Antar sekolah, teman-teman, teman-teman itu nggak sadar kalau itu ada pahalanya. Maka ketika mengantarkan sekolah anak-anak kita, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mengantarkan anak-anak sekolah nih ya. Dengan saya mengantarkan anak sekolah ini, ya Allah, ini mendapatkan keberkahan dalam kehidupan hamba. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Engkau jadikan anak-anak hamba penghafal Al-Quran. Engkau jadikan anak-anak hamba ahli ilmu, ya Allah. Baca doa. Lagi cuci piring. Lagi cuci piring, teman-teman. Jangan cuma cuci piring aja. Piring, terima kasih ya. Engkau telah menemani kehidupanku sampai hari ini. Karena kalau nggak ada piring, teman-teman pakai apa? Pakai apa makannya kalau nggak ada piring? Biasakan berterima kasih kepada lingkungan kita. Biasakan terima kasih kepada barang-barang yang mensupport usaha kita, mensupport pekerjaan kita. Terima kasih ya piring ya. Kemudian ketika teman-teman nyuci piring, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.